Nah, banyak orang yang nggak mengerti tentang hal ini. Nggak mengertinya gini, dia nanya ke market, "Hey market, kamu punya problem apa?" Marketnya bingung ditanya kayak begitu. Ini berarti bukan marketnya yang bermasalah, tetapi Anda yang nggak ngerti cara nanya sebenarnya. Content Creator Black Book. Buat konten, hasilkan income. Temukan rahasianya di contentcreatorblackbook.com. Alright guys, so ini ada pertanyaan yang cukup menarik tentang market research. Jadi saya kan selalu mengatakan always market research ya, nanya ke market dan sebagainya. Kalau Anda ketemu produk pun, misalkan Anda ketemu sebuah produk kayak begini atau Anda ketemu produk kayak begini, tetap aja kalau Anda mau jualan, Anda kan harus ketemu market lagi tuh. Berarti kan ujung-ujungnya adalah balik lagi ke market. Jadi market nggak bisa diabaikan. Either Anda ketemu market di awal atau Anda ketemu market di akhir. Intinya adalah Anda tetap harus ketemu market. Nah, untuk meyakinkan Anda bahwa bisnis Anda itu laku, berarti kan bisnis Anda atau apapun yang Anda tawarkan itu harus menyelesaikan problem si market. Maka kita harus melakukan riset market, kita harus nanya problem ke market. Sebenarnya itu kan. Nah, banyak orang yang nggak mengerti tentang hal ini, nggak mengertinya gini. Dia nanya ke market, "Hey market, kamu punya problem apa?" Marketnya bingung ditanya kayak begitu. Ini berarti bukan marketnya yang bermasalah, tetapi Anda yang nggak ngerti cara nanya sebenarnya. Ya, jadi kalau misalkan, jadi tugas Anda itu bukan nanya problem. Karena buat market bisa aja hidupnya problem semuanya. Terus Anda mau nyelesain yang mana? Suami baru operasi, orang tua lagi bertengkar, habis itu si adik lagi ngapain lah, ngutang gitu misalkan. Terus si anak nggak nurut belajar sekolahnya, dimarahin terus, tapi tetap aja belajarnya malas-malesan. Itu semua problemnya dia. Nah terus yang mana? Kalau Anda nanya, market kamu punya problem apa? Ya dia akan jawab semua hidupku problem tuh. Ada orang yang jawabnya malah kayak, enggak, hidup saya nggak ada problem kok, baik-baik aja. Anda nanya saya, baik-baik aja kok, emang problem apaan? Karena Anda nggak spesifik nanyanya. Nah, sekarang problem yang ingin di-solve oleh produk Anda itu apa dulu? Jadi kalau Anda punya produk, by the way, problemnya yang mau di-solve ini tuh apa? Itu dulu. Kalau punya produk ya, kalau Anda punya produk duluan, habis itu nanya ke market, maka Anda harus mencari tahu problem yang di-solve oleh produk ini apa. Nah, habis itu, tugas Anda adalah klarifikasi ke market. "Hey market, kamu kan kayak begini kan? Kamu kan sering, misalkan ini nih, kalau saya buat ngevlog by the way, ini buat kalau saya jalan tuh enak banget. Jadi tekan sekali, itu langsung nyala dan record langsung, tekan sekali lagi langsung mati, save dan mati. Enak banget. Handphone kalah, karena apa? Kalau buat saya handphone itu mesti nyalain dulu, masukin pinnya dulu, face dulu, masukin kamera lagi. Ya, kamera bisa sih lewat depan sih. Habis itu tekan record lagi kan, kalau settingnya belum pas ya harus disetting dulu. Habis itu dimatiin lagi. Habis itu dimatiin kameranya, dimatiin handphonenya, baru masukin kantong. Kalau ini enggak, ini just like one click, langsung set semuanya. Klik, mati gitu. Jadi buat saya ketika jalan-jalan di Bali kemarin enak. So, maka tugas Anda adalah tahu dulu siapa penggunanya, target marketnya siapa. Habis itu tanya, problemmu ini kan, kalau pakai handphone kayak begini kan. Nah, mau nggak kalau misalkan ini lebih enak nih, sekali tekan udah langsung rekam semuanya, klik lagi langsung mati. Nah, itu caranya. Jadi Anda nembaknya spesifik. Lo punya problem ini kan? Maka dari itu ada ini enak nih, langsung kayak begini. Nah itu kalau problemnya tepat, bahwa saya merasa annoyed banget mau motret selalu ketinggalan momen karena harus ngambil handphone dulu, settingnya dulu. Nah ini instan gitu. Jadi kalau Anda ketemu produknya dulu, Anda temui dulu problemnya apa yang mau di-solve, Anda datang ke target market ya, bukan random ya, target market. Anda klarifikasi, kamu biasanya pakai handphone kayak begini kan? Nggak enak kan? Ini problem kan? Kalau mau yang instan seperti ini, mau nggak kamu? Nah, itu stepnya seperti itu, teman-teman. Nah, itu kalau Anda punya produk duluan. Tapi kalau Anda punya marketnya, atau Anda mencari marketnya duluan, seperti yang saya sering bilang, misalkan, tetap aja Anda harus tahu problemnya. Bukan nanya ke mereka problemnya. Kamu punya problem apa? Anda datang ke orang-orang yang menurut Anda target market nih, ibu-ibu rumah tangga. Anda nggak bisa nanya tiba-tiba, saya mau targetin ibu rumah tangga deh. Saya mau kumpulin niche ibu rumah tangga. Terus Anda nanya ke dia, problemnya apa? Nggak bisa. Dia akan confused. Ingat gini aja, paling gampang ya. Di mindset ada, by the way. Di mindset doang ya. Market is dumb, gitu aja. They don't know anything. Udah gitu aja. Ya, jadi bahkan Steve Jobs mengatakan bahwa kalau Anda nanya ke market cuma akan bilang kayak we need a faster horse. Kita butuh kuda yang lebih cepat. Jadi kalau ada sesuatu gitu, kamu pengen ini bisa diimprove kayak apa? Ya lebih cepat aja, lebih mudah, lebih gampang, lebih murah. Cuman itu jawaban mereka. Kalau saya ke sana, nggak ada orang yang akan bilang kayak, dan gue butuh tools kayak Trebelio yang bisa landing page builder, bisa email marketing, WA broadcast, kemudian bisa community, all database-nya jadi satu. Market nggak akan bisa bilang kayak begitu. Mereka akan struggling dengan sendirinya kok. Bayangin aja lah, semua orang punya problem panggil taksi zaman dulu. Harus keluar, hujan-hujan, panggil pinggir jalan begini. Kalau ditanya gimana? Ya nggak ada problem, ya memang kayak begitu hidupnya mereka. Nah, ketika Uber muncul, solving problem, orang nggak harus gini-gini di pinggir jalan, hujan-hujan. Dia bisa nunggu di dalam restoran sampai ada GPS-nya, tahu taksinya kapan datang, baru keluar. Kalau Anda nanya market, kenapa nggak dari dulu kayak begitu? Kenapa hanya satu orang ini punya ide seperti itu? Jadi Anda nggak bisa datang ke market terus nanya problemnya apa. Yang harus Anda lakukan adalah Anda datang ke market, Anda lihat. Tugas Anda yang menemukan problem, bukan marketnya.
Tugas Anda melihat apa yang jadi problem, apa yang orang annoyed. Karena orang annoyed punya problem, dia akan membiasakan dirinya supaya merasa ya problem kayak begini udahlah diabaikan. Berapa banyak sih kita yang gemuk diabaikan, sakit dikit, alah biarin lah, inilah. Kita tuh terbiasa mengabaikan banyak problem. Nggak bisa cari niche, ya udah. Nggak bisa bisnis, ya udah. Nggak lulus sekolah, ya udah. Nggak bisa public speaking, nggak bisa ngomong di depan kamera, ya udah nggak ngomong di depan kamera, kan gitu ya sebenarnya ya. Market tuh kayak begitu. Coba sekarang, I challenge you right now, bikin vlog kayak begini. Muncul tuh problem sebenarnya. Wah, saya nggak bisa ngomong. Kontennya apa ya? Nanti kalau dilihat jelek. Terus desainnya apa ya? Macam-macam kan? Tapi apa yang Anda lakukan? Abaikan aja problem itu, kita cabut. So, itu yang dilakukan oleh market. Market punya problem, dia akan mengabaikan most of the time. Kecuali sakit. Ya, sakit parah lah ya. Tapi sakit parah yang mereka bilang, ya udah nasib gitu kan. Tetap aja diabaikan. So, tugas Anda adalah, Anda lihat itu market. Dia tuh punya problemnya di mana ya? Kira-kira kalau saya bikin solusinya, atau saya punya produk solusinya, atau apapun itu, kira-kira orang mau nggak ya bayar ya? Itu tugas Anda. Maka Anda habis itu mengklarifikasi ke mereka. Anda bisa nanya ke mereka, kamu punya, kondisimu kan seperti ini. Punya anak, usia 3 tahun. Kamu ajarin, kamu suruh-suruh, misalkan disuruh ini, suruh itu, nggak pernah nurut. Mau nggak sih kalau Anda bisa bikin anak Anda nurut, nggak usah marah-marah, ada caranya. Mau langsung, dia kayak begitu. So, tugas Anda melakukan market research sebenarnya seperti itu. Bukan hanya, kamu punya problem apa sama anak. Sometimes mereka juga, anak gue nggak ada masalah, men. Gitu kan, padahal problemnya juga bisa banyak. Misalnya, selain bikin anak nurut tanpa marah-marah, anakmu bisa makan nggak? Maksudnya gampang nggak makan? Apakah kalau makan tuh sulit banget? Harus dipaksa-paksa, harus nangis-nangis, harus drama dulu, sampai akhirnya harus dikasih YouTube dulu, baru makan. Nah, kan nggak bener ya? Ini kan problem sebenarnya. Tapi mereka ya udah dikasih YouTube selesai kok makan kok. Emang bener bahwa anak makan harus nonton? Nanti kalau kebiasaan sampai besar gimana? Kan nggak juga kan, nggak boleh juga kan. Nah, remember, market kebanyakan akan mengabaikan problemnya. Jadi tugas Anda adalah untuk jeli melihat market dan problemnya. Kalau Anda sendiri nggak bisa ngeliat problem gimana? Ya udah, hidup happy aja, nggak usah jadi pebisnis. Karena Anda nggak ngeliat ada problem sama sekali kan. Jangan-jangan Anda sendiri yang terbiasa mengabaikan problem. Karena kalau Anda biasa mengabaikan problem, Anda ngelihat market, Anda akan mengabaikan problem itu. Biasa gitu doang kok. Kan udah normal kayak begitu ya, memang begitu. Itu kata-kata kalau Anda biasa mengabaikan problem. Jadi, sekali lagi, conclusion ya, kesimpulannya adalah Anda yang harus nemuin problem. Datang ke market, lihat problemnya apa. Ketika ngobrol sama mereka, tugas Anda memvalidasi, bukan nanya, memvalidasi problem mereka seperti apa. Valid gak? Kalau valid, ini solusinya kira-kira mau gak? Kurang lebih itu. Alright. So, I think itu aja. Kalau Anda mau belajar lebih lanjut tentang gimana caranya membangun funnel supaya Anda bisa men-spot problem, kemudian membawa market Anda tahu, dan akhirnya belajar tentang produk Anda dan akhirnya beli, silakan datang langsung di kelas List Building Mastery di Surabaya tanggal 29 Oktober. So, langsung aja daftar di link di bawah, listbuildingmastery.id/workshop 2022. I think slotnya tinggal dikit banget sih untuk yang Surabaya ini. So, hopefully Anda masih bisa ketemu saya di situ dan kita ngobrol tentang bisnis Anda. Alright, so thank you so much and see you in the next video. Bye-bye.